Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan serta nikmat Islam wal iman sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj Salaf fi Tarbiyah wal Islah. Kitab yang sangat baik ini, yang mana menjelaskan tentang apa? Tentang manhajus salaf dalam timbangan pendidikan dan al-islah, perbaikan, yang ditulis oleh Al-Imam yaitu Syekh ya, yang sangat dalam ilmunya, yaitu Ibnu Fauzan Al-Ubailan. Insyaallah kita akan membahas pertama kaidah yang pertama, yaitu kaidah al-mabni ya. Yang pertama adalah Islam itu dibangun di atas apa? Dua usul yang sangat agung ya, yang sangat tinggi, yaitu al-ikhlas wal mutaba'atu ya, wal mutaba'atu ar-rasul, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Namun kita perlu jelaskan dulu tentang manhaj as-salaf. Nah, ini sudah sering kita dengar ya, bahkan sudah menjadi bagian daripada ya, pembahasan di akhir-akhir ini ya. Banyak kita dengar apa sih manhaj salaf, apa yang disebut dengan al-manhaj as-salaf. Ada dua kata yang kemudian menjadi satu makna ya. Karena manhaj itu artinya adalah jalan, at-tariqah ya. Manhaj itu adalah tariqah, jalan ya, pegangan. Jadi kalau kita ditanya apa manhajnya, ya kan? Jadi harus dibedakan apa makna manhaj, apa madhab ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa kita harus bermanhaj, bermadhab ya, wajib bermadhab. Ini ada yang seperti ini, ada golongan yang taklid buta atau bahkan fanatisme dalam hal ini ya. Dia mengatakan bahwa kalau tidak bermazhab tidak akan selamat
Ini pemahaman yang keliru. Karena itu kita harus pahami dulu apa sih mazhab itu, ya. Kemudian apa itu manhaj, ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa setiap nabi itu diutus, ya, itu memiliki apa? Syir'atan wa minhajan. Memiliki apa? Syariat dan manhaj. Syariat berbeda, ya. Dari nabi ke nabi yang lain, ya, sampai nabi kita Muhammad SAW itu berbeda, ya, syariatnya. Syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Musa, ya, syariatnya Rasulullah SAW itu berbeda. Tapi manhaj ini satu, ya, wa minhaja, dan memiliki manhaj yang sama. Nah, ini sehingga ketika Rasulullah SAW diutus, ya, maka ini sebagai penyempurna daripada syariat, ya. Kemudian manhaj syariat itu berbeda, manhajnya lah yang satu. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ya, siapa yang mengikuti, ya, Musa, ya, mengikuti syariatnya, ya, atau mengikuti Musa, summa taba'atuhu, kemudian mengikuti, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, la dalaltum, ya, kata Nabi bahwa kalian sungguh sesat, ya. Artinya kalaupun ada nabi sebelumnya dan itu mengikuti nabi sebelumnya dan tidak mengikuti nabi itu Rasulullah SAW, maka juga Nabi katakan bahwa dia sesat. Ini seorang nabi. Nah, bagaimana kalau manusia biasa, manusia yang selain nabi, ya? Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku nabi atau mengaku, ya, sebagai tokoh? Artinya kita mengikuti selain Rasulullah SAW, maka ini sungguh, ya, sesatnya lebih sesat lagi, ya, gitu. Karena itu manhaj perlu difahami bahwa manhaj itu adalah jalan, ya, at-tariqah. Manhajus salaf, ya, bahwa tariqah atau at-tariqah atau jalannya manhaj ini yaitu as-salaf. Siapa as-salaf? Orang-orang terdahulu, ya. Orang juga sering kita sering dengar bahwa, ya, salafi, ya, salafiyun, ya, salafi, apalagi sudah masyhur ini, sudah populer, ya, yang sudah sering ngaji, atau bahkan kita buka di YouTube, ya, kita buka di media, ya, itu sudah menjadi bahasa yang, ya, yang populer, ya, sudah tidak asing lagi. Manhajus salaf, ya, salafi, oh itu salafi, itu golongan salafi, nah, gitu kan. Nah, apa yang maksud dengan salaf? As-salaf itu dari bahasa Arab, ya, terdahulu, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa salafiyun atau salafi adalah orang-orang yang mengikuti, ya, orang-orang terdahulu. Jadi orang yang mengikuti as-salaf, ya. Siapa salaf? Siapa orang-orang terdahulu? Adalah para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Inilah yang dikenal dengan, ya, manhajus salaf, ya, atau as-salafus saleh. As-salafus saleh. Kata Nabi, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zamanku, kata Nabi. Kemudian orang-orang yang datang berikutnya, yaitu tabi'in, dan orang-orang yang datang berikutnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik yang pernah ada, dan tidak ada lagi yang terbaik setelah itu, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti siapa? Untuk mengikuti mereka, ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina taba'uhum bihsan.
Di surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansar, dan kaum ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radallahu anhum wa radu'an, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada mereka. Wa adalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi ini adalah ayat dalil yang menjelaskan bahwa perintah untuk mengikuti mereka. Mengikuti mereka siapa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin, kaum ansar, itu para sahabat. Dan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau kita tidak bisa masuk golongan kaum muhajirin, karena itu sudah lewat, nggak ada lagi peluang untuk itu, sudah tertutup. Kaum ansar juga demikian. Maka orang-orang yang mengikuti mereka siapa saja sampai akhir zaman, mengikuti para sahabat, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Karena inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena tidak ada jalan lain keselamatan, tidak ada jalan keselamatan kecuali apa? Kecuali mengikuti mereka. Apa itu mengikuti? Bagaimana mengikuti mereka? Manhaj mereka, bagaimana cara beragama, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita beragama tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tentu cara beragamanya berbeda. Kenapa kemudian terjadi ikhtilaf? Kenapa terjadi perselisihan? Perpecahan. Ini karena tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita kenal hadis iftirak. Iftarakat ummati ala salas wa sab'ina firqatan. Umatku ini, kata Rasulullah SAW, akan berpecah belah. Menjadi berapa? Menjadi 73 golongan. Jadi Nabi sudah mensinyalir, sudah menyatakan bahwa nanti umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, maka itu adalah sebuah kebenaran dan kenyataan. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluha finnar. Semuanya terancam ke neraka. Semua terancam neraka meskipun tidak kekal. Meskipun tidak kekal. Kulluha finnar illa wahid. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Nah, inilah satu golongan yang kita cari. Inilah satu golongan yang kita harus ikuti. Mencari apa dan bagaimana golongan ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, setelah mengatakan bahwa iftarakat ummati ala salas wa sab'ina firqatan, kulluha finnar illa wahidah. Maka sahabat bertanya, siapa golongan yang satu itu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya, apa yang aku berada di atasnya. Artinya jalan yang telah Rasulullah SAW tunjukkan kepada para sahabatnya. Riwayat yang lain adalah ma'ana alaihi wal jamaah, apa yang aku berada di atasnya bersama jamaah. Maka sahabat juga bertanya bahwa apa yang dimaksud dengan jamaah di sini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa
Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta nafsaka. Jadi meskipun itu dikatakan bahwa ya mereka tidak berkelompok-kelompok, tapi siapapun yang mengikuti kebenaran ma wafaqal haqq, ya, kebenaran Al-Qur'an dan sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, wa in kunta nafsaka, meskipun Anda sendiri, meskipun kamu sendiri, ya. Jadi orang yang berada di Amerika, di Eropa, bahkan di Papua, mungkin di mana saja, kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu yang disebut dengan al-jamaah, yaitu Islam, ya kan? Al-jamaah, ma wafaqal haq. Siapa saja yang mengikuti kebenaran, ya, kebenaran apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, harus ada lanjutannya sesuai pemahaman para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau sesuai pemahaman salafus soleh. Jangan berhenti saja di situ bahwa mengikuti kebenaran Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dengan hadis, ya, harus ada lanjutannya. Sebab kalau itu banyak, ya, banyak pemahaman-pemahaman, sangat, ya, bervariasi cara menafsirkan, mentakwilkan, memahami Al-Quran, ya. Ada kelompok yang sesuai dengan kelompoknya, ada yang sesuai dengan, ya, mazhabnya barangkali, ada yang sesuai dengan pemikirannya, keinginannya, ya, atau bahkan menafsiri, memahami, ya, Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya, pemahaman liberal, sekuler dan seterusnya. Karena itu manhajus salaf inilah yang harus kita ikuti. Jadi bukan kemudian dikatakan oh itu golongannya, golongan ini, golongan itu, ya, golongan oh ini salafi, ini, ya, golongan ekstrim, ini golongan yang golongan kanan, golongan kiri dan seterusnya. Tapi siapa saja mengikuti kebenaran Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, maka itulah jalan kebenaran, ya. Karena itu kemudian Rasulullah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat, ya, yang turun mengenai jalan yang benar, ya, ketika itu Rasulullah SAW ngambil kayu kecil, kemudian garis, ya, dan ada cabang-cabangnya, ya. Inna hadza sirati mustaqiman, ya, sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti apa? Subul itu adalah jalan setapak-setapak, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu yang akan memecah belah kalian, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, jauh dari jalan Rasulullah SAW, jauh dari jalan kebenaran, ya. Jadi jangan membuat jalan baru, ya, jangan membuat proyek-proyek baru. Tapi inilah yang harus diikuti, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Boleh saja semua mengaku bahwa kami juga mengikuti Nabi, kami juga mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Semua bisa mengklaim seperti itu. Tapi apakah kemudian benar, ya, sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian, ya. Bahkan klaim itu, ya, jauh dari ajaran Rasulullah SAW, ya. Kenapa demikian? Karena tadi memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya, pemikirannya, dan macam-macam. Oleh karena itu kalau kita akan mengikuti jalan ini, maka kita lepaskan dulu, kita tanggalkan dulu, ya, hawa nafsu kita, pemikiran kita, mazhab kita, meskipun ada mazhab kita, ya, golongan,
Sebab ini yang menghalangi jalan, ya, jalan kebenaran ketika ya, pemikiran kita, hawa nafsu kita ya masih bercokol, ya, masih bersemayam ya dalam diri kita. Maka kemudian kalau kita mengikuti ini, tinggalkan semua itu dan kita berlapang dada menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, menerima Al-Qur'an sebagai kebenaran dan sunnah Rasulullah SAW ya juga sebagai mubayyinul Qur'an, penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi manhaj salaf adalah manhaj yang selamat, ya, maksum, karena Rasulullah SAW yang mengajarkan langsung ya kebenaran itu, yang menjelaskan ya Al-Qur'an ya, dan tentunya kepada para sahabat ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka sami'na wa ta'na. Mereka berprinsip kalau itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu adalah ajaran Rasulullah SAW, tuntunan Nabi, maka tidak ada pilihan yang lain ya kecuali mengikuti itu. Jadi pemahaman ini ya perlu kita luruskan pada kaum muslimin bahwa salaf atau manhajus salaf ya itu bukan golongan-golongan ya, bukan firqah, bukan ya, tapi itulah jalan Islam. Itulah jalan Islam. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu huwa wal Islam. Ya. Jadi tidak ada kemudian ya kita bisa memilih ya, karena ada orang yang mengatakan tujuan kita sama kan, tujuan kita ini kebenaran, mencari kebenaran. Ya boleh jadi ada yang ya menempuh dengan cara ini, cara itu. Enggak begitu dalam Islam. Jangan diibaratkan seperti orang yang mau ke Bandung misalnya, ada yang pakai kereta, ada yang naik kereta, ada yang mungkin naik motor, ya, ada yang menempuh dengan apa? Dengan pesawat, ya, ada dengan kendaraan roda 4 dan seterusnya, atau ada yang lewat, ya lewat Puncak atau lewat ya Sukabumi dan seterusnya. Ya, yang penting tujuan kita sama. Ada yang seperti ini memahami bahwa yang memahami Islam itu ya memang harus bervariasi, tapi tujuannya sama, surga, semuanya surga. Tujuannya surga. Ya, mungkin ada dengan lewat tasawuf, ada lewat ya sufi, Mu'tazilah, ya kan? Ada dengan Khawarij, ya. Tidak begitu dalam Islam. Tapi kebenaran Islam, kebenaran dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, selain itu maka dia ya sesat. Artinya melenceng dari tuntunan atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kitab yang sangat baik ini akan menjelaskan bahwa bagaimana manhaj salaf ini ya dalam hal pendidikan wal islah dan perbaikan umat, ya, perbaikan umat. Nabi katakan bahwa tuba lil ghuraba. Apa itu tuba lil ghuraba? Ya, siapa ghuraba? Itu orang-orang asing. Berbahagialah orang-orang yang asing. Ya. Sahabat bertanya, siapa mereka orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Qalilun minan nas. Sangat sedikit dari manusia. Sedikit dari kebanyakan manusia, yuslihuna inda fasadin nas, yang memperbaiki ya, yang memperbaiki umat pada saat terjadi kerusakan, penyimpangan ya dan seterusnya. Karena itu muncul dakwah salaf. Ya. Muncul dakwah salaf untuk memperbaiki umat ini. Ya. Dari segi akidah, ibadah, ya, muamalah dan seterusnya. Oleh karena itu jangan kemudian kita fahami bahwa ini golongan baru, ya kan, ini muncul, ya, ada lagi golongan yang
cingkrangan macam-macam gitu kan, jenggotan, ya. Ini jadi paradigma di masyarakat ya seperti itu, ya. Wah, ini ada aliran baru lagi nih, ya. Ceramahnya tauhid, akidah, syirik, bid'ah, sunnah, itu aja. Ya. Justru kalau kita pahami bahwa dakwah Nabi itu, dakwah para rasul itu dakwah tauhid. Ini yang utama dan paling pokok dan paling utama. Dakwah tauhid, menjelaskan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini dakwah. Dakwah hak ini namanya. Ya. Bukan dakwah abu-abu, bukan dakwah yang ya, bukan manhaj apa? Muazana, bukan manhaj pramuka. Apa manhaj pramuka? Manhaj pramuka itu di sana senang, di sini senang, di mana hatiku senang, begitu ya. Jadi ya udah di sana kalau pakai baju hijau, merah, biru dan seterusnya. Artinya menyesuaikan ya di mana hati saya senang. Ya. Akhirnya kebenaran, ya. Akhirnya kebenaran itu kabur. Ya udah sesuai pesan sponsor, sesuai dengan selera manusia. Yang penting kita senang. Tidak begitu dakwah. Dakwah itu katakan yang hak. Ya. Dan inilah dakwah salaf. Dakwah manhaj salaf itu bagaimana? Menjelaskan mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Itu dakwah. Ya. Dan tentu pasti akan ada tantangan rintangannya. Dakwah kalau tidak ada rintangannya, dakwah kalau tidak ada tantangannya, itu dipertanyakan. Ya. Karena dakwah itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Ya. Bukan tontonan. Jadi ini yang kemudian ya menjadi dakwah ya daripada nabi dan rasul. Ya kan? Dakwah tauhid. Dan ini yang paling utama. Inilah manhaj salaf. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa umatku kata Rasulullah itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam di neraka meskipun itu tidak kekal. Karena seorang muslim ketika dia sudah berucap ya, kalimat syahadat atau kalimat tauhid, ya, maka dia tidak akan kekal dan dia yakin dia muslim, maka dia tidak kekal di neraka. Meskipun bergolongan, begitu banyak golongan, nah, tetapi tidak kekal. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, itu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Baik. Kita akan masuk di al-qaidatul ula. Ya. Yang pertama tadi bahwa Islam ini, agama ini dibangun di atas dua pokok yang utama, dan itu sebetulnya adalah ya, konsekuensi daripada syahadatain. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, jadi di dalam kitab ini kaidatul ula, ya, kaidah pertama adalah yaitu al-ikhlas. Kemudian yang kedua mutabatur rasul. Dua pokok inilah yang akan menerbangkan, ya, yang akan membawa amalan-amalan kita, ya kan? Amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, kan jelas ayatnya bahwa tidaklah aku diperintahkan, ya, kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ikhlas, maknanya kita ikhlas beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti daripada syahadat kita, bahwa ketika kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan kita secara ikhlas, ya, kita ikhlaskan semuanya, tidak ada, ya, tidak ada untuk yang lain, tidak untuk yang makhluk,
maka inilah yang disebut dengan ya ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah mutabatur Rasul. Jadi tidak cukup ikhlas saja. Tidak cukup ikhlas. Karena banyak orang yang beribadah, ya kan? Dan ini paling banyak. Ketika ditanya bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amalannya? Ya ikhlas. Ya, semua ikhlas. Semua mengatakan lillahi ta'ala, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayatnya ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini mereka juga berdalil seperti itu, bahwa tidaklah kami menciptakan ya ya jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan semua mengatakan ikhlas, ya. Karena itu ikhlas, ya, banyak orang yang ikhlas beribadah. Tapi apakah kemudian mutabatur Rasul, mengikuti ya sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah SAW? Ya, tidak. Ya, ada yang ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Ya, amalannya ikhlas. Tapi apakah kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi? Tidak. Oleh karena itu ada 4 golongan. Ya, ada 4 golongan. Ada yang ikhlas mutabatur Rasul. Ya, inilah golongan yang selamat. Ikhlas dan mutabatur Rasul. Ada yang ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti Nabi. Dan ini juga banyak. Banyak orang yang ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Kemudian ada yang mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi tapi tidak ikhlas. Ini juga, ya. Ini juga tidak benar. Tidak sampai amalnya. Ya. Gugur amalannya karena beberapa faktor. Ya. Tidak ikhlas, tentu banyak penyakit-penyakit yang menggugurkan amalannya, riya, sum'ah, ya, ujub dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang golongan yang paling celaka adalah golongan yang tidak ikhlas juga tidak mutaba'ah. Ya. Tidak ikhlas beribadah, juga tidak mengikuti tuntunan Nabi. Ini yang paling celaka. Ya. Makanya yang golongan yang pertama inilah ikhlas dan mutabatur Rasul. Ya. Bagaimana ikhlas? Ya. Ikhlas itu maknanya ketika kita beribadah atau kita melakukan sesuatu. Ya, misalnya kita tanpa pamrih. Artinya tidak mengharapkan, ya, tidak mengharapkan penilaian orang lain. Ya, itu ikhlas. Ya. Kita beribadah hanya semata-mata, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sering baca, bahkan menjadi doa iftitah, ya kan? Ya, menjadi doa iftitah. Ya, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Bahwa salatku, ya kan, pengorbanan, wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku lillahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ketika orang melakukan satu hal, melakukan satu amalan, ya, tetapi kemudian, ya, ada keinginan lain, atau mungkin menunggu penilaian orang lain. Ya, contohnya misalnya ada orang yang karena kebetulan ya, ada mertua di sampingnya, ya kan, calon mertua misalnya, maka salatnya begitu khusyuk, begitu ikhlas banget, ya kan, kelihatan ikhlas, keikhlasannya itu, ya. Tapi kemudian ya, ingin penilaian dari calon mertua misalnya. Wah, ini mumpung ada mertua, di salatnya betul-betul tumak ninanya, ya, mantap, tumak ninanya, wah, diperbaiki. Ya. Tapi ketika tidak ada mertua, calon mertua misalnya, waduh, salatnya ya ekspres, jadi begitu, ya. Nah, itu salah satu. Atau bahkan dalam kitab Talbis Iblis, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa ketika seseorang itu, ya, ditanya
Jadi beliau membawakan satu contoh misal bahwa ketika seseorang itu ditanya, apakah Anda berpuasa hari ini? Ya, tentu kan jawaban yang diinginkan hanya satu, oh iya. Tapi kemudian syaitan datang membisikkan, masa jawaban seperti itu? Masa jawabannya singkat banget? Coba diumbuilah sedikit. Oh iya, ini kan hari Kamis. Oh iya, ini kan hari Senin. Apa makna kata-kata tambahan itu? Kata Ibnu Jauzi, bahwa orang ini ingin sanjungan, ingin pujian. Kalau orang ini memang kalau hari Senin dan Kamis luar biasa, ya, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Ingin pujian, artinya ada sedikit ada ujub. Nah, jadi hal ini dikatakan menjadi bahwa ini merupakan sebuah bentuk yang bisa menggugurkan amalan kita, ya. Atau mungkin ya beberapa tahun yang lalu mereka dia umroh misalnya atau haji, ya, atau bahkan ya infak sedekah. Karena sekarang ini media, ya kan, ya, menjadi alat untuk kemudian kita populerkan, kita share, kemudian kita sampaikan ke orang. Ini 5 tahun yang lalu. Padahal tadinya ikhlas. Ya, tadinya ikhlas. Tapi kemudian datang godaan syaitan. Ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi sebuah sebuah perbuatan yang bisa merusak amalannya. Ya. Dia memamerkan, ya, bahwa saya lagi umroh, atau saya lagi melaksanakan, ya, ukuf atau haji dan seterusnya. Itu kan ini bisa menggugurkan, ya, padahal tadinya sudah ikhlas. Jadi ini bentuk-bentuk yang bisa menggugurkan keikhlasan itu. Ada ujub, ada riya dan seterusnya, ya. Nah, kemudian sudah ikhlas tetapi tidak mutabatur Rasul. Tidak mutabatur Rasul. Apa yang mutabatur Rasul? Mengikuti tuntunan Nabi. Karena Islam ini adalah agama dalil. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada nggak diajarkan Rasulullah SAW dalam hal ini misalnya? Ya, kalau ada, maka ikuti. Ya, maka kita ikuti. Karena ketika kita meluruskan, ya, seseorang, misalnya ketika dia melakukan satu ritual amalan dan itu tidak ada tuntunannya, lalu kita mengatakan bahwa ini ada dalilnya, ya, ini tidak ada dalilnya, ya kan? Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mengajarkan hal ini. Kenapa Anda melakukan? Kebanyakan jawaban mereka adalah, loh, ini kan tidak ada larangannya, ya. Nabi tidak melarang ini. Al-Quran dan Sunnah tidak ada larangan dari itu semua. Kenapa Anda larang? Maka harus dipahamkan bahwa kaidah yang mengatakan bahwa bahwa al-ibadatu, ya, ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan illa ma ja'ad dalilu ala tahlili, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang bolehnya. Jadi hukum asal daripada ibadah itu terlarang, nggak boleh kita melakukan satu ritual amalan-amalan, ya, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang bolehnya ibadah itu, ya. Jadi salah kalau ada kemudian ungkapan mengatakan bahwa emang ada larangannya, ya, emang ada larangannya. Itu salah pertanyaannya, jawaban mereka, ya. Tapi kita katakan bahwa ada nggak dalilnya? Karena hukum asalnya nggak boleh kita melakukan amalan, ya, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang bolehnya. Contoh misalnya, ya,
ketika azan, ya, atau kita sujud dari sini azan, sujud ya, kita sujud sama-sama. Setelah taklim, ya, saya akan memandu jamaah untuk kemudian kita sama-sama sujud. Ini sujudnya kemana? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini kita lakukan rutin setiap selesai kajian, maka dipandu untuk kemudian sama-sama membaca sujud, ya. Entah itu yang penjelas kita sujud kemudian membaca doa barangkali atau zikir, ya. Maka apakah ini boleh? Enggak boleh. Ya. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasan bahwa setelah selesai majelis maka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau ada tentunya seperti tidak ada, ya. Atau misalnya adzan, salawat bagus, bahkan salawat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah syariat, ya kan? Ada orang yang mengatakan wah itu anti salawat, ya kan? Wah anti salawat. Tidak ada orang yang anti salawat, bahwa ini adalah syariat, ini perintah. Tapi apakah kemudian salawat itu, ya, kalau bukan pada tempatnya bisa kita amalkan, kita bisa lakukan, bisa diterapkan? Tidak bisa. Ya. Contoh misalnya, kita anggap dan memang itu adalah baik, salawat. Ketika dikatakan, muazzin mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh? Coba kalau misalnya Masjid Al-Faruq, ya, nanti azan, kemudian muadzinnya mengatakan ketika lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Gempar ini satu kompleks ini. Ini kok siapa yang azan itu? Itu ajaran baru lagi tuh. Ya. Itu ajaran baru lagi, kok ada salawat. Ya, ketika lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada datang sini, ya. Anda ini azan kok lain sendiri. Ini aliran dari mana lagi nih? Ini enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa boleh jadi muadzin mengatakan bahwa loh ini kan tidak ada larangannya. Ini salawat. Siapa yang larang? Apakah salawat buruk? Salawat itu jelek? Ini perintah, Pak. Kenapa saya dilarang salawat? Argumentasinya benar, bahwa ini salawat tidak dilarang dan diperintahkan untuk bersalawat. Tapi salahnya, kelirunya, ya, dia menempatkan bukan pada tempatnya, iya kan? Menempatkan bukan pada tempatnya. Jadi karena kita tidak bisa berinovasi dalam agama ini, ya, syariat itu tidak bisa diutak-atik, ya. Karena ini sudah jelas, sudah baku dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa begini, cara manasik begini, cara salat begini, puasa begini. Maka kemudian kita tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh kita berkreasi, ya. Kalau dalam hal dunia boleh, ya, apapun yang kita lakukan selama tidak melanggar syariat, maka ini boleh. Karena hukum asalnya mengatakan wa amal muamalat, adapun muamalah itu, ya, maka halal. Semua bisa dilakukan halal. Illa ma ad-dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang tidak bolehnya atau larangannya. Darah, apakah boleh kita? Enggak boleh, ada larangannya. Ya, bangkai babi jelas dan yang lainnya. Jadi larangannya jelas. Ya. Jadi semua kita bisa melakukan selama tidak melanggar syariat ini dalam hal muamalah, kecuali, ya, ada dalil yang menjelaskan tentang larangannya. Jadi kalau masalah itu larangannya yang dicari, ini dilarang. Tapi kalau masalah ibadah, jangan ditanya bahwa ini apa, ada nggak larangannya. Dan ini kebanyakan jawaban mereka bahwa ini kan tidak ada larangannya. Tahlilan ada nggak larangannya? Nggak ada larangannya. Ya kan? Maulid, ada nggak perayaan maulid? Ada nggak yang melarang? Tidak ada yang melarang. Ya, jadi hukum asalnya itu semua amalan ibadah dalam agama ini hukum asalnya terlarang alias haram, nggak boleh kecuali ada dalil yang membolehkannya.
Jadi kebalikan daripada muamalah. Ya. Ada nggak tuntunannya? Kan begitu. Ada nggak dalilnya? Jadi kita tanyakan dalil. Tanyakan kepada mereka, hujahnya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Penjelasannya dari Nabi ada nggak? Ya kan begitu. Gitu. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Jadi inilah kaidah yang utama dalam Islam, bahwa ikhlas dan mutabatur Rasul. Ini konsekuensi daripada syahadat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka semua amalan kita, semua ritual atau apa yang kita lakukan berupa ibadah itu, maka semuanya harus kembali kepada Rasulullah SAW. Kita sudah berikrar, kita sudah berjanji, kita sudah terikat dengan itu. Maka tidak boleh mencoba-coba, sebagaimana orang-orang dahulu yang pernah ditegur langsung oleh sahabat tabi'in, ketika saat itu ada orang-orang di masjid yang lagi zikir jamaah, berkelompok-kelompok, berhalaqah-halaqah gitu, kemudian dipimpin satu orang, untuk sabbihu, kalian bertasbih, kabbiru, kalian bertakbir, 100 kali atau berapa kali, kemudian mereka melakukan itu menggunakan apa? Karena belum ada tasbih, pakai apa? Pakai kerikil batu kecil, subhanallah, 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 Allahu akbar, dan seterusnya. Maka datanglah sahabat, mengatakan kepada mereka, bahwa apakah kalian ini sudah melakukan ritual baru atau amalan baru, sudah mengada-ngada, padahal ini tidak jarang Rasulullah baru saja meninggal, masih ada bekas pakaiannya, masih ada yang peninggalan Nabi. Kok secepat itu kalian melakukan hal yang tidak diajarkan? Apa kata mereka? Bahwa kami tidak melakukan ini, kami tidak melainkan mengharap apa? Kebaikan, mengharapkan apa? Kebaikan. Jadi memang dari dulu, satu pemahaman sampai hari ini, orang-orang yang ketika kita luruskan, kita jelaskan, maka jawabannya satu, kami mengharapkan kebaikan, kami menginginkan kebaikan. Semua seperti itu, jawabannya sama. Maka saat itu dikatakan, bahwa wa kami muridin lan yusibahu, kami muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa mendapatkannya. Nah, maka sahabat ini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa betapa banyak orang yang menginginkan kebenaran, kebaikan, tapi tidak bisa mendapatkannya, Kenapa? Karena kebaikan itu belum tentu benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kebaikan menurut pandangan kita, menurut kacamata kita, baik, kan baik, semuanya itu baik. Ibadah baik, tidak ada yang mengatakan ibadah tidak baik. Maka kalau kita misalnya salat sunnah ba'diyah subuh, salat sunnah ba'diyah subuh, siapa yang bisa mengatakan bahwa salat itu buruk, salat itu jelek? Nggak ada. Bahwa salat itu adalah ibadah baik. Tapi apakah kemudian kita bisa melakukan itu? Tidak bisa, karena tidak ada tuntunannya. Nabi tidak mengajarkan dan tidak ada dalilnya bahwa ada salat ba'diyah subuh. Yang ada adalah qabliyah subuh. Maka kita tidak bisa mengatakan, wah, saya kurang amal, saya akan sholat menambah tambahan sholat ba'diyah subuh, nggak bisa seperti itu, karena sudah ada tuntunannya. Jadi jangan keluar dari rel, jangan keluar dari koridor, dalam hal beribadah ini. Tetapi kalau muamalah, silakan mau makan apa saja, kecuali yang dilarang, kan? Semua bisa dimakan,
kecuali ada larangannya dan itu haram, ya nggak boleh karena ada larangannya. Tapi ibadah sekali lagi, ya itu semua terlarang kecuali ada dalil. Ini harus prinsip ini adalah hukum asal, kaidah yang sudah baku bahwa semua ibadah itu terlarang kecuali ada dalilnya yang membolehkannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama tadi, mabniun ala aslaini azimain. Ya, Islam ini dibangun di atas dua dasar pokok yang utama, yang sangat agung, yaitu ikhlas wa mutaba'atur rasul, dan mengikuti ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi jangan kita mencoba-coba ya melakukan satu amalan yang tidak ada dalilnya. Nah, ini orang sekarang kalau diluruskan, disampaikan, ya semua jawabannya seperti itu. Kok Anda yang melarang? Allah saja tidak melarang, ya kan? Anda siapa? Ya, anak baru kemarin. Ya, kok tahu-tahu melarang ini, larang itu, melarang ini, membid'ahkan ini, bid'ah ini, semua bid'ah. Ya, semua dalal, semua sesat. Kalau begitu siapa yang masuk surga? Ya, sudah mengkafirkan surga, macam-macam. Nah, tidak seperti itu. Bahwa agama itu bukan mau kita, ya, beragama itu bukan karena hawa nafsu kita, pemikiran kita, bukan keinginan kita, tapi ini harus mengikuti ya kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Itu kaidahnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan di sini karena sudah masuk waktu syuruk. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita cukupkan. Oh ya, tafadhal. Ini mungkin banyak yang menafsirkan macam-macam. Misalnya pada zaman Nabi atau sahabat itu Al-Quran belum ada harokat atau titiknya. Ya. Nah, itu perkembangannya sekarang kan lihat kita kan. Apakah itu termasuk bagian dari kita atau bagaimana, dan apa jelasnya sekarang? Ya, baik. Ya, sama pertanyaan begini. Di zaman Nabi nggak ada mic ini kan, nggak ada pengeras suara, ya kan? Berdakwah, Nabi berdakwah nggak pakai ini. Sekarang yang pakai ini bid'ah ini, dalal, sesat, ya kan? Di zaman Nabi orang naik haji, ya nggak pakai pesawat, nggak pakai pesawat, nggak pakai kapal laut kan begitu. Dulu pakai onta atau jalan kaki kan begitu. Wah, bid'ah itu, hajinya bid'ah. Nah, ini yang harus dijelaskan. Bahwa kalau misalnya sama juga pertanyaan tadi seperti itu, bahwa di zaman sahabat ya belum ada harakatnya, mushaf itu masih dalam lembaran-lembaran. Ini kok sudah macam-macam sekarang, cetakan Al-Qur'an. Ini bid'ah ini. Enggak begitu. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah perkara agama itu artinya begini. Ibadah ibadahnya itu, ya ibadah itu yang dilakukan, proses ibadah itu. Jadi proses ibadah itu ya yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi baku, ya, sudah menjadi baku, dan itu tidak boleh kita berkreasi dalamnya. Contoh misalnya tadi bahwa haji ya sudah ada tuntunannya. Nabi sudah menjelaskan bahwa manasik misalnya ada tawafnya, ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian ada ya sa'inya, ya, Safa dan Marwanya itu. Tapi kemudian kalau ada orang yang dia melakukan itu di luar daripada Safa dan Marwah misalnya, atau tawafnya bukan di Ka'bah di situ, ya, mungkin di tempat lain, maka ini namanya bid'ah. Tapi kalau untuk sampainya ke sana, itu belum masuk rangkaian ibadah itu, ya. Tapi kalau ihramnya sudah masuk ihramnya, kemudian dia merubah misalnya pakaian ihramnya, atau misalnya tata cara ihramnya, ya kan, berbeda apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Artinya ketika masuk proses rangkaian ibadah itu dia rubah,
Maka ini disebut dengan bid'ah, melakukan hal berinovasi atau melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk sampainya ke sana, apapun yang kita pakai ke sana, wasilahnya untuk sampai ke sana, itu bukan bid'ah karena dia bukan wilayah, belum masuk wilayah ibadah. Ritualnya belum masuk wilayah ritualnya. Ya, sama dengan Al-Quran, ya kan? Sama dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran kalau dirubah hurufnya, dirubah ayat-ayatnya, ya, diutak-atik, ini baru merusak Al-Quran atau bahkan ini melakukan satu kebid'ahan. Karena itu yang intinya itu. Adapun untuk kemudian sampulnya dan itu ada memberikan harakat-harakat itu bukan bagian dari bid'ah dalam hal ini yang disebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Artinya wilayah yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan kalau di luar daripada proses itu tidak masuk. Sama dengan dakwah, sama dengan ini, ya kan? Nabi berdakwah tidak pakai ini, tapi untuk memudahkan orang mendengarkan, ya, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, maka orang yang jauh di sana bisa mendengarkan. Itu hanya wasilahnya saja, bukan bagian daripada ritual atau ibadah yang ritual yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yaitu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Artinya wilayah-wilayah ibadah yang sudah paten, yang kemudian ditambah-tambahkan atau dikurangi, ya, atau dibuat satu inovasi, ini yang kemudian menjadi wilayah ibadah, ya. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Kita harus jelaskan mereka. Karena ada juga dai sampai hari ini pun tidak faham makna bid'ah yang dimaksud, ya. Semua itu bid'ah, mic-nya bid'ah, semua HP juga bid'ah, ya, pesawat bid'ah, ya, muka orang juga katanya bid'ah. Ini itu bukan wilayah ibadah. Jadi bukan masuk proses wilayah ibadah atau ritual dan rangkaian ibadah itu. Jadi ini harus dipahami. Yang dimaksud oleh Rasulullah bukan urusan dunia, tapi ibadah itu adalah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita salat 4 rakaat kita rubah menjadi 3, atau sebaliknya 2 rakaat kita tambah. Ya, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud dengan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ada cukup. Ya, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.